Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan upload video, akan bikin video konten mengenai tutorial cara mengemudi mobil yang benar dan pastinya nyaman dan aman juga buat teman-teman sama buat pengendara mobil lain ya kan. Tapi sebelum itu kenalin dulu nih teman-teman. Jadi untuk saat ini unit yang mau kita pakai buat bikin tutorial ini adalah mobil Vios Limo. Mobil Vios Limo tahun 2011. Ini masih recommended banget, masih bagus banget, masih nyaman banget dipakai, enak, suspensi apa segala macam juga nyaman banget gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil murah tapi nggak murahan, ini salah satu pilihan alternatif nih, Vios Limo tahun 2011. Ini interiornya dulu ya. Ini sekarang saya nggak niat jual sih, cuma masih nyaman dipakai. Tapi kalau ada yang nawarin nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut untuk mengemudi, jadi kita kenalan dulu. Untuk mengemudi, jadi kita kenalan dulu untuk panel-panel yang ada di dalam itu apa aja gitu. Jadi ini pertama setir. Jadi ini tuh komponen yang paling urgent banget karena ini nanti dipakai buat untuk mengendalikan laju, arah, mau kemana kita gerak, mau kemana kita jalan ya kan. Setirnya ini masih aman banget. Dan untuk pemula pegang setir itu yang pertama itu harus bener-bener kalau bahasanya biar lebih jadi mantep gitu ya. Jadi posisinya tuh harus di sini gitu, posisinya harus begini. Nah yang ini karena saya sendirian nih, nggak sama temen. Nah yang kedua tuh ya harus begini. Ini tuh emang udah yang paling mantap, paling bener, paling mantap. Nah gitu. Terus di bawahnya kita kenalan. Yang di bawahnya ini ada lampu. Ini ada lampu fog lamp, terus ada lampu headlamp, jarak dekat. Kalau jarak dekat biasanya, kalau jarak jauh dikebawahin seperti ini, kalau jarak biasa seperti ini. Tapi kalau kita mau biasanya ngedim atau misalkan ada orang dari luar, kita bisa pakai begini nih. Nah gitu, nanti kedip tuh lampu headlampnya. Terus sekarang kita yang kedua, yang sebelah kiri ini sebenarnya buat ini sih, wiper ya, sama buat nyemprotin kaca luar. Jadi kalau di Vios Limo itu di luar itu ada kayak semprotan air gitu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi tertentu nih, nanti bisa kita mainin ya. Kita kasih contoh nih. Nih, dia bakal nyemprot sedikit gitu. Nah, nanti kita akan bersih nih. Kalau ke atas ini sekali aja. Tapi kalau ke bawah ini agak ada tenggang waktunya. Tapi kalau ke bawah itu cepet banget. Nah, itu udah cepet banget. Terus terus indikatornya. Nah, indikator nih yang nyala nih merah nih, teman-teman juga harus tahu ini indikator handrem ya. Jadi kalau misalnya kita berhenti, handrem. Tapi saran buat teman-teman pemula yang baru punya mobil Vios Limo, kalau misalkan berhentinya terlalu lama, mending nggak usah dipakein handrem. Jadi lebih ke pakai ganjel aja di bannya gitu, karena takutnya kalau kelamaan berhentinya, misalkan berhari-hari tuh ditinggal kemana, nah itu lemnya akan nempel banget tuh, dan nanti pas mau buat jalan pasti agak sedikit jadi masalah gitu. Kenalan lagi, ini buat di sini tuh ini AC ya, AC yang kita biar nyaman. Ada tape-nya juga, panel-panel lengkap, cuma ini belum ada head unitnya, ini masih single din. Terus ini ada kalau banyak orang sih bilang ini lampu hazard. Nah, ini lampu hazard. Nanti kalau misalkan teman-teman mau latihan, ini bisa dinyalain lampu hazardnya ya kan.
gitu. Terus ini di sini tuh ada kipas. Jadi kalau teman-teman yang baru pemula, ini saya awalnya juga nggak tahu nih. Jadi kalau kita mau nyalain AC itu dari sini dulu, putar satu. Ini sebenarnya kipasnya yang buat dia muter. Terus kalau yang sebelah kanan ini, ini tekanan udara atau tekanan angin yang akan diarahkan. Jadi kalau ini itu dia ke atas semua. Kalau ini dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah. Kalau ke atas ke bawah berarti dia dinginnya di atas juga iya, kena anginnya, kena AC-nya, yang di bawah juga iya. Terus kalau ini itu buat suhu. Jadi kalau ini semakin ke kanan itu pasti suhunya semakin dingin gitu. Makanya kalau malam, biasanya kalau bawa mobil ini kalau malam nggak kuat kalau sampai setengah gini, paling cuma segini aja nih. Segini, ini indikatornya nih, ini tuh udah udah dingin banget gitu, karena ini mobil masih oke banget sih. Tapi kalau siang hari bolehlah kita naikin setengah lebih, nggak apa-apa gitu. Ini buat kipasnya nanti sampai 4 gitu, tapi diusahakan jangan sampai 4, karena kalau sampai 4 kinerjanya akan semakin berat sih, kalau menurut saya akan semakin berat gitu. Terus di sini juga ada persnel nih, ada satu. Jadi kalau teman-teman perlu tahu, di sini tuh masih normal, ori semua tuh, masih ori semuanya, masih ori. Ini satu, kalau gigi satu berarti ke kanan. Kalau saya bisa nih gini, kanan satu, ini udah. Terus kalau dua berarti begini, tarik dia akan balik ke tengah terus. Nah, jadi saya ulang lagi, 1 2, ini 0 netral, dorong ke kiri ke bawah, ini 2. Terus kalau mau ke 3 balikin lagi ke tengah lagi, 3 ke atas, 4 netralin lagi, 4 5 nih begini tuh, 5. Jadi kalau 5 kanan atas. Nah, kita balikin netral lagi, pastiin ini pada kondisi netral ya. Jadi kalau teman-teman mau jalan pasti ini di posisi netral dulu. Terus kalau mau mundur ini ke kanan bawah, balikin ke netral lagi. Nah tuh, ini handrem. Jadi kalau handrem itu fungsinya buat begini nih tuh, kalau berhenti di tanjakan langsung tarik pencet set. Tapi kalau mau jalan lagi pencet, naikin ke atas dikit, nah turunin baru buat jalan gitu teman-teman. Untuk lampu-lampunya tadi juga udah. Terus karena ini kita mobilnya udah pakai central lock ya, jadi otomatis ketika mobil jalan, ketika kita udah menyalain mesin, kita injek remnya, otomatis semuanya langsung ngunci semuanya. Oke. Terus untuk yang di bawah ya, jadi yang di bawah agak kotor ya, nggak apa-apa ya, namanya diinjek kan. Ini gas, ini gas, ini gas, ini kan. Jadi kalau untuk pemula diusahakan jangan pakai alas kaki, dulu. Jadi biar begini aja udah. Nah ini begini, diinjak pelan-pelan. Terus ini bagian kuncinya, ini rem, terus ini kopling. Nah ini kopling, ini rem, ini kopling, gas, rem, kopling, gas, rem, kopling, GRK gitu ya. Oke, sekarang kita coba mau bawa jalan. Jangan lupa pakai seat beltnya dulu. Oke, karena saya hari ini sendirian, jadi ya mudah-mudahan sih jelas. Oke, kita nyalain dulu sambil di kopling ya, kalau via Skimo ya. Tuh. Oke. Oke, ini udah nyala, AC udah kita nyalain, indikator juga semuanya udah aman. Nih kita coba ya. Lihat, ini sambil saya kopling. Tadi GRK ya. Ini saya kopling kanan 1. Nah, ini begini.
kita tekan dulu, naikin ke atas sedikit. Oke, kita lanjut pelan-pelan, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Oke, kita pelan-pelan lepas kopling pelan sambil rem. Ini nggak usah nginjek gas dulu ya. Ini kalau masih dalam kondisi seperti ini jangan nginjek gas dulu, biarin aja koplingnya yang main, dia udah pasti udah jalan. Oke, sambil kita mainin remnya. Oke, nah kalau udah begini kita main gasnya sedikit. Oke, kita udah mulai jalan bosku. Masuk oper gigi 2 yang tadi ke kiri terus ke belakang. Oke, depan ada lampu merah, kita berhenti dulu, stop. Oke, lepas gasnya, injek remnya perlahan, injek koplingnya perlahan. Oke, stop. Nah, kalau posisi lampu merah seperti ini, gigi netral. Oke, kita netral aja. Nggak usah tarik handrem, nggak masalah. Nggak usah tarik handrem, nggak masalah. Tuh, jadi posisinya netral, aman. Kalau begini, nah udah hijau. Yuk, 1 langsung sambil digas kalau begini ya. Oke, nah lancar bosku. Masuk gigi 2, lepas gas, injek kopling. Nah, gini ya. Oke, pelan-pelan aja. Dan ini saya lagi ada di jalan di Candi Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, kita kalau mau nyalip kita pasti juga mainin sen ya, sen. Salip terus kita banting kiri. Oke, gitu. Oke, kita pelan-pelan aja bosku. Pelan-pelan. Nah, untuk pemula nih teman-teman nggak usah panik, meskipun di jalan raya nggak usah panik, yang pasti tetap didampingin sama instruktur sambil lihat instruksi dari channel YouTube saya. Oke, gitu ya. Jadi jangan panik, tetap tenang, kuasai, nginjek gasnya juga nggak usah terlalu kenceng-kenceng untuk pemula, santai aja dulu, santai. Nah, gini aja udah. Pokoknya ntar kalau udah lemes, kaki-kakinya udah pada kebentuk lah istilahnya, itu kebentuk sendiri nanti. Setidaknya kita orang hidup, apalagi laki-laki kan, kita harus punya skill minimal nyetir gitu ya. Oke, pelan-pelan. Nanti kita akan pergi ke salah satu perumahan yang ada di Kota Nganjuk, deket sini kok, dia perbatasan sih sama Kecamatan Loceret. Oke, nah kalau ada seperti ini, pertigaan atau perempatan seperti ini, kita klakson. Tetap kita gas tapi kita klakson. Oke, jangan lupa teman-teman juga selalu lihat nih spion atas, nih kelihatan ya, spion atas, terus spion kanan. Jangan lupa juga tetap waspada, tetap hati-hati gitu, tapi juga tidak boleh lengah, harus tetap pandangan lurus ke depan. Oke, biar ini yang mau nyalip dari sebelah nggak apa-apa, santai aja gitu. Kita juga selalu lihat kiri juga, tengok-tengok sebelah kiri, kelihatan nggak tuh? Santai, udah nih jalan, nih masuk gigi 3, ini masuk gigi 3. Oke, karena kita mau nyampe, kita kasih sen dulu kanan. Kita udah mau nyampe, ini belok kanan nanti ya,
itu meskipun panahnya dilarang putar balik, tapi nanti kita nggak putar balik, kita masuk ke perumahan sebelah. Oke, kita injek kopling sama rem, kita netralin dulu karena di depan banyak kendaraan. Oke, sambil kita putar 1, 2. Oke, kalau ini kan nih posisi jalannya nih agak sedikit naik nih, posisi jalannya agak sedikit naik, jadi kita main rem sama masuk gigi 1. Oke, rame bener, tapi nggak apa-apa, kita pokoknya tetap harus waspada. Sabar. Jadi kalau orang bawa mobil tuh harus ekstra sabar. Kalau bawa motor mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya, tapi kalau bawa mobil emang sih bisa nyelip-nyelip, cuman tetap aja kita harus butuh tempat yang luas gitu. Oke, bentar ya. Oke, nah nih kita udah masuk di perumahan. Karena tadi jalannya agak sempit, nah ini sekarang di perumahan nih gede banget nih, jalannya luas. Oke, kita ambil ke kiri sambil direm. Oke, mantap. Bosku, jangan lupa kalau lagi nyetir di jalan raya tadi seperti yang saya bilang, bentar lagi kita ada pertigaan. Oke, jangan lupa teman-teman minta like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya buat saya bikin semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya ya. Buat pemula nanti kita akan coba bikin tutorial untuk di tanjakan start and go. Oke, gitu ya, terima kasih.